Nah, ini. Dalam hatiku padanya. Ya, yang penting itu pikiran kita jangan selalu gelap, ya. Jangan kenalan, Mbak. Nama saya Tarto. Hah? Oke, back to nature, kembali ke alam ya teman-teman semuanya. Mari kita bangkitkan spiritnya, bangkitkan semangatnya untuk kembali kepada kealamiahan kita ya. Kealamiahannya bagaimana sih Kang? Jadi ini, biar selaras ya. Jadi Tuhan itu melahirkan kita, maksudnya mewujudkan adanya kita itu sudah alami, sudah keadaan bahagia, keadaan kecukupan, keadaan berlimpah. Maka janganlah kita mensekat atau mengiyakan kita sengsara. Itu kan hanya konsep pikiranmu ya. Mari kita ubah polanya, ubah anggapannya lah, kita dimodifikasi ya. Anggapannya dimodifikasi, kembali lagi ke alamiahannya. Kita sudah berlimpah, sudah bahagia. Nah tuh ya. Kemudian belum nih. Kalau belum mudeng, saya sarankan untuk mulai saat ini, detik ini juga, untuk menata batinnya dulu, menata batinnya supaya adem, ayem. Iya ada deh, iya, yuk adem, tentrem. Udah, selain itu kita blokir. Kita sudah di level bahagia. Tuh, ada lagi yang terbohongi lagi itu kebangetan, gemudeng-mudeng ya. Aduh, ya ampun, nggak apa-apa lah ya. Kita itu hanya memberikan pengertian, wawasan kepada orang-orang yang siap menerima aliran kasih sayang dari Tuhan. Ternyata itu Tuhan itu baik banget memberikan aliran kasih sayang. Cuma kita sendiri yang tanpa disadari memblokirnya. Maka dari itu ikuti konten kami, ya. Konten itu film, ya, nggak usah terlalu ngotot, slow, ya. Jadi film ini adalah sebuah media penghantar. Oke. Oh, ini goanya nih. Kita dulu. Kita intip dulu. Kira masih jauh ke sana, tapi ini mungkin ya. Iya. Oke. Baik. Kita uluk salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, kita pelan-pelan memasuki gua ini, dan kita akan berusaha untuk membaca setiap apa yang disampaikan alam ini. Jadi kita membaca kitab dalam diri ya. Ini sebuah visualnya, ini gua ini. Maka belajar untuk tenang masuk ke kedalaman diri ya, membaca kitab dalam diri. Mudah apa enggak sih? Nggak usah lah, yuk nanti aja. Biarin nanti, khusus orang-orang yang sudah nalarnya itu mendewasa. Slow saja. Kalau yang masih anak-anak nonton kartun aja. Nonton Doraemon. Iya. Tom Jerry. Nah itu dia. Ya, ini kan perjalanannya itu perjalanan eling atau dikir ya. Jadi perjalanan eling itu macam-macam. Oke, pelan-pelan kita berusaha membuka diri, menenangkan batinnya. Mari kita membaca sisi demi sisinya dari setiap yang dijabarkan oleh Tuhan melalui penciptaannya ini ya. Penciptaannya apa? Nih, di dalam gua macam-macam nih, ada tanah-tanah, ada makhluk hidup berupa, ada katak, nyamuk dan sebagainya.
Ini tanah ini bisa hidup, ya, bisa menghimpitmu, menghimpit sesek kayak dalam kubur katanya itu ya. Jadi menghimpit itu ketika kalian itu tidak membuka diri, seolah-olah terhimpit, selalu terhimpit kehidupannya, ya. Apa namanya itu? Terpojok terus lah ya, terpojok. Dikejar-kejar hutang lah, dikejar-kejar orang anu lah dan sebagainya. Makanya yuk membuka diri. Tuh. Apa? Katak. Nih. Tuh katak. Katak adalah sebuah penciptaan Tuhan untuk pengeling-eling kita. Janganlah selalu melompat-lompat pikirannya, ya. Banyak ngalamun. Jadi gini, terseret, ingat masa lalu, khawatir masa depan. Itu namanya melompat-lompat, ya. Makanya ayo nikmati kekinian ini saja. Jadi gak gembrungsung, ya. Ini udah izin apa belum masuk ini ya? Izin. Izin ke siapa ya? Izin kepada sang pemiliknya. Oh, siapa yang punya? Tadi udah kan, yang punya itu Tuhan. Nah itu alam ini luas, makanya luaskan pikirannya, batinnya legowo, ya. Los, plong, yuk. Di sini luar biasa keadaannya nih, goanya. Cuma di sini agak becek. Tuh, bagaimana teman-teman? Kira-kira mau nggak saya ajak ke sini nih, ke goa yang seperti ini. Ini keadaan itu serem, gelap. Gelap pada kalau saya nggak bawa senter, ini tidak ada cahaya, gelap sekali. Matiin dulu. Coba nih, Kayak apa ya? tuh. Tuh. Ya makanya ini yang penting ini ya. Nah ini, nah ini. Oh, gelap hatiku padanya. Ya yang penting itu pikiran kita jangan selalu gelap, ya. Jangan izinkan, jangan kasih ruang untuk gelap. Selalu bercahaya. Makanya bangkitkan tadi apa? Spiritnya, semangatnya gitu. Yo. Ya iya. Assalamualaikum. Punten. Tapi becek nih ya. Luar biasa. Tadi kayak ada orang berlari. Itu di sana. Apa berlari? Ada orang berlari kayak tadi. Sebentar. Iya nggak sih? Apa ya hayu? Nih. Tadi ya orang berlari. Tuh. Itu cahaya apa itu? Tuh. Itu tuh. Tuh kan? Halilintar. Hah? Kekuatan api. Coba kalian ke sana kamera. Wuhui. Itu cahaya bukan? Tuh. Tuh kan? Ya ampun. Udah ke sana yuk. Berjalannya nanjak ini kayak gunung tuh. Jangan. Hah? Punten. Tuh. Kamu denger gak? Apa tuh? Tuh. Diem lagi. Tadi ada suara-suara aneh. Aduh. Tapi nanjak nih. Hati-hati. Assalamualaikum. Aduh. Nanjak terus. Astagfirullah. Tuh kan? Wah. Itu orang bukan? Itu. Tuh. Itu gede banget. Tuh. Itu. Tuh. Kelihatan nggak? Itu. Tuyul. Kayak orang telanjang itu. Tuyul telanjang. Punten, siapa itu? Tadi di kamera ada nggak? Wah, saya nggak lihat ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, udah yuk. Wow, ini keren banget nih ruangannya nih. Tuh kan. Ini guanya luas banget. Semakin dalam semakin luas diperhatikan teman-teman nih. Tuh. Cuman ya ini seremnya
Itu apa itu? Itu kayak orang itu. Tuh, tuh. Iya. Oke. Itu asli orang bukan? Yuk kita dekat aja yuk. Itu orang bukan? Assalamualaikum. Punten. Bah. Coba perhatiin dulu kamera. Itu orang bukan? Coba. Tuh. Gerak, iya kan gerak? Astagfirullahaladzim, dulu. Bah. Punten. Asli orang. Loh, kok ada orang di sini? Ini baru udah dalam banget nih kita. Bah, assalamualaikum. Punten, sinten niku Mbah? Maaf. Ora baik. Entar dulu. Kita pastikan dulu bahwa ini memang manusia, orang asli ya. Coba kita perhatikan dulu. Di napak tanah enggak? Kalau nggak napak tanah berarti bukan orang. Hah? Mbah? Assalamualaikum. Punten. Ngapunten Mbak sinten? Mbah? Mbah? Kok nggak ngilang? Nggak ngilang? Iya. Berarti manusia biasa. Mbah, maaf. Gini. Bila kami mengganggu, kami mohon maaf, Mbah. Kenalan, Mbah. Nama saya Tarto. Hah? Mbah? Kayak kesetrum. Adem sampai merasa kerusuk ini loh. Hah? Jangan-jangan Bukan orang. memedih. Hah? Astaga, tadi kemana perginya? Tadi kamera kelihatan kemana? Kameranya kelihatannya Kayaknya hilang kemana ya? kesini gitu. Mbak? Assalamualaikum. Kemana tadi Mbak? Astagfirullahaladzim. Merinding. Aduh. Aduh, Ngopo ini ya? aneh. Luar biasa. Punten. Apa ini masih dalam nih? Apakah mungkin tadi lari ke sini gitu? Makasnya. Wow. Ini keren banget ini goanya. Tuh kan panjang banget. Astagfirullahaladzim. Nih. Wow. Assalamualaikum. Ini kayak istana gaib nih. Iya. Tuh kan. Assalamualaikum. Mbah. Tadi kemana? Kemana tadi sih? Mbah. Luar biasa ini. Goa seindah ini kok nggak ada orang kesini ya. Punten. Coba kita lihat dulu dari sekelilingnya ini goanya ini. Tuh. Ini coba lihat. Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Coba. Itu orang bukan? Hah? Ayo orang. Tapi kayak gitu keadaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kemedap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Mbah. Gini. Apakah dia masih hidup atau enggak? Jangan udah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah. Hah? Seperti berasap. Astagfirullahaladzim. Mbah. Punten. Jangan. Tadi dulu. Apakah lu hilang beneran? Iya. Mbah. Berarti ini kan tadi beda ya dengan tadi ya? Temennya apa ya?
Berarti dia ada dua, saya lihat dua orang nih. Berarti masih banyak temannya ke sini mungkin. Ada apa tuh? Kayak super-super. Assalamualaikum. Punten. Aduh. Itu merah-merah apa itu? Plastik. Bukan. Tahu. Itu. Batu. Assalamualaikum. Mbah. Mbah. Astagfirullah ya Allah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Punten. Matanya satu. Mbah. Astagfirullahaladzim, Mbah. Ini yang tadi bukan? Assalamualaikum. Ngapunten, Mbah. Alhamdulillah nyambung. Mbah, perkenalkan nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Nggih. Jadi begini, Mbah. Kalau boleh tahu Mbah siapa namanya, Mbah? Nggih. 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 Baik. Namanya Mbah Tirto. Mbah bersama-sama saya. Saya Tarto, Mbah. Ini Mbah Tirto. Alhamdulillah bisa bertemu dengan panjenengan, Mbah. Begini, Mbah. Jadi maksud daripada kami kesini itu lagi dalam perjalanan tikir jalan, dan sekaligus ini silaturahmi kali panjenengan. Nggih, Mbah. Kalau diizinkan, Mbah, maksudnya bila ada tutur kata kami, nanti kami mohon maaf yang kurang pas maksudnya. Saya ingin bertanya pada panjenengan tentang cerita di dalam gua ini. Nggih. Berarti kami maksudnya harus ngapain, Mbah? Oh, baik. Katanya kita harus sampai sini tuh harus ngaso katanya. Istirahat artinya itu menenangkan diri. Harus menata diri katanya, menata diri. Oh, baik, Mbah. Jadi menata diri itu tenang gitu nggih, Mbah nggih. Nggih, baik, Mbah. Baik, gini, Mbah. Katanya di gua ini tuh ada beberapa versi yang menceritakan, Mbah. Katanya gua ini angker, ya. Terus lagi di versi yang lain itu justru gua ini tuh membawa keberuntungan. Jadi banyak orang yang beruntung atau beja ketika masuk ke dalam gua ini sampai pol katanya. Oke, itu maksudnya bagaimana, Mbah? Yang mengatakan beruntung dan juga yang mengatakan ini angker itu bagaimana, Mbah? Maaf. Nggih. Oh, ini
Sumur, Mbah. Sumur. Ini sumur, ini sampai ini udah mentok di guanya, Mbah. Pol, udah mentok dia di sumurnya. Jadi ini teman-teman, kata Mbah tadi, orang yang kesini, yang bejo, yang beruntung itu harus mandi dulu di sini nih katanya. Mandi ataupun cuci muka di sini katanya. Dan Mbah menceritakan ada maksudnya, bukan maksudnya apa-apa, bukan air karomah, tetapi ini untuk mendinginkan dulu, mendinginkan fisiknya sekaligus mendinginkan batinnya, batin yang dingin. Harus adem gitu, Mbah. Oke. Terus bagaimana, Mbah? Kok bisa semudah itu, Mbah? Itu ceritanya bagaimana? Nggih. Nggih. Oh. Berarti ini maknanya dalam banget nih, Mbah. Berarti kalau orang-orang yang belum paham maksudnya ini tidak akan sampai maksudnya gagal gitu, Mbah. Nih teman-teman, ternyata orang-orang yang beruntung, yang beja itu yang memahaminya, yang mau memahami maksudnya. Artinya gini, Mbah cerita tadi, ketika orang-orang yang mau masuk ke dalam diri, yaitu sampai pol, seperti ini gua ini nih. Jadi sampai pusat. Jadi masuk ke pusatnya diri. Bukan berarti masuk gua ya, ini kan hanya sebuah makna kias. Jadi masuk ke pusat diri, hatinya adem seperti air telaga ini ataupun air sumur ini. Bukan telaga ya, telaga dalam gua ini. Jadi mengizinkan kita untuk adem ayem. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana lagi, Mbak? Maaf. Nggih. Aktifkan daya cipta. Caranya bagaimana, Mbak? Nggih. Nggih. Luar biasa, teman-teman. Jadi ternyata betul omongan orang tua kita dulu hingga sampai sekarang masih dipakai. Yang mujarab ya, contohnya ini. Mengaktifkan daya cipta. Cipto itu mencipta. Kalau zaman sekarang itu visualisasi ya. Visualisasi itu membayangkan, bukan ngalamun. Jadi membayangkan seolah-olah sesuatu yang diinginkan itu sudah terjadi, sudah selesai. Dan kata Mbak tadi pasti mewujud. Karena tadi sesuatu yang tergambar di dalam nanti akan mewujud di luar, di dalam diri ya. Ini penggambarannya, visualisasi atau cipto. Jadi dulu ada cipto, roso, karso, gitu nih, Mbah. Berarti kita mencipto dengan visualisasi, ya intinya itu sama dengan berdoa gitu nih, Mbah. Dan meyakini penuh totalitas pasti terjadi mewujud. Nah, berarti ini orang-orang yang pasti beruntung itu ketika memahami ini dan mau mempraktekkan ini, Bang. Luar biasa, teman-teman. Yuk kita mencoba untuk mempraktekkan ini dalam keseharian kita. Tidak harus di goa, di rumah ya. Jadi percaya penuh dengan kuasa Tuhan tadi mengizinkan. Visualisasi sama halnya dengan berdoa. Intinya caranya tadi mudah, harus adem telu ya. Adus supaya adoh dosane, adem pikirane, adem batine ya. Bersih dari segala dosa, kotoran dosa, yaitu apa? Kita memaafkan dulu, adem ayem dulu, setelah itu mencipta, daya cipta. Cipta itu tadi visualisasi. Seolah-olah sesuatu yang kita inginkan itu sudah terjadi, sudah ada. Memang sudah ada, cuman kita tinggal mengaksesnya dengan cara tadi, maka mewujud gitu nih, Mbah. Luar biasa, Mbah. Nggih. Lah Mbah sendiri, Mbah, maaf. Kok tinggal di sini kan ini gelap banget, Mbah. Sendirian, apa Mbah nggak takut? Berarti Mbah berapa hari sekali pulang ke kampung atau kemana, Mbah? Di rumahnya di mana? Daerah sini saja. Tapi di sini saja.
Oh, sudah menjadi tugasnya untuk meluruskan orang-orang. Jadi Mbak ini hanya menolong orang ya Bang ya. Hanya menolong orang, maaf. Tadi kan gini Mbak, ada orang yang gagal paham. Belum tahu belum pernah mengalaminya, tapi sudah menuduh bahwasanya ini musyrik, berhubungan dengan setan, jin. Itu bagaimana Mbak cara menyikapinya Mbak? Oh, baik-baik. Abaikan orang-orang yang tidak paham ya, karena orang-orang yang iri, mudah menuduh, mudah berprasangka buruk, justru dia sendirilah yang akan tersesat, yang tersesat dalam pikirannya sendiri. Oh, baik Mbak. Jadi intinya tetap mintanya sama Tuhan yang sama, Tuhan dengan metode yang berbeda ya. Metode apa saja boleh, dengan mau cara tadi ya Mbak ya, mau dengan cara Islam seperti ini, cara Hindu seperti ini, cara apa saja boleh. Yang penting tadi harus tenang, batinnya tenang, adem, mau memaafkan, dan daya cipta diaktifkan, gitu Bang ya. Baik-baik, ini ya, supaya kita tidak membeda-bedakan, semua sama. Yuk, untuk lebih lentur batinnya, supaya kita betul-betul bisa saling menghargai sesama ciptaannya, gitu, gimana? Baik-baik. Oke, katanya mau ada tamu datang. Oke, Mbah, baik-baik. Kita gantian aja. Baik, Mbah. Kalau begitu saya mohon pamit. Lepat kula pangapunten. Insyaallah ilmu panjenengan akan saya praktekkan dan saya bagikan kepada orang-orang yang belum memahami ini. Nggih. Baik-baik, nggih. Masuk ke sini. Ya ampun, Mbah. Tadi orang bukan sih? Astagfirullah nih. Bisa masuk. Berarti ini sebuah pencerminan juga ini, ya. Supaya kita harus selalu bening nih, sebening ini. Bening pikirannya, bening batinnya ini, supaya tadi bisa menciptakan, gitu maksudnya. Mbah, parang rin Mbah. Assalamualaikum. Rahayu. Bisa nyemplung ke air ya. Saya lupa namanya tadi ya.